warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari salah satu kelompok kelas 01 Ganjil ingin memenuhi tugas struktur data, yaitu mengenai video interaktif tentang array. Sebelum kami memulai video kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Rifki Abdullah Fattah, BP 18 11 51 2031. Selanjutnya, Saya Muhammad Fikri, BP 18 11 51 2019. Saya Kesavali, PP 18 11 51 2023. baiklah, sekian perkenalan singkat dari kami. Semoga teman-teman menyukai videonya dan selamat menikmati. Pengertian array. Array adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis atau bertipe data sama yang jumlahnya tetap dan diberi suatu nama tertentu. Elemen-elemen array disusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori. Array memiliki data alamat yang bersebelahan atau berdampingan tergantung lebar tipe datanya. Array dapat berupa array 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan sampai n dimensi. Elemen-elemen array bertipe data sama dan bisa berisi nilai yang sama atau berbeda-beda. Pengaksesan elemen array. Elemen-elemen array dapat diakses oleh program menggunakan satu indeks tertentu secara random ataupun berurutan. Pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan cara mengeset nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Dalam C, terdapat error handling terhadap batasan nilai indeks, apakah indeks tersebut berada di dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum. Hal ini merupakan tanggung jawab programmer, sehingga jika programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang diakses akan berbeda atau rusak karena mengakses alamat memori yang tidak sesuai. Berikut adalah ilustrasi dari array 1 dimensi. Bisa dilihat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan indeks dari masing-masing elemen pada array. Yang 10, 44, 2, 76, 0, 56, 70, dan 7 merupakan nilai dari array tersebut. Dan 1D, 2, 1D4, 1D6, dan seterusnya merupakan alamat dari array tersebut. Kelas selanjutnya adalah ilustrasi dari array 1 dimensi yang bertipe char. Kelas sama dengan nilai sebelumnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan indeks, dan 21DA, 21DF, dan seterusnya merupakan alamat dari array tersebut. Kelas selanjutnya contoh programnya adalah void main. Kita definisikan char A8, lalu for in i sama dengan 0, i kecil dari 8, i sama dengan i tambah 1, dan akan dicetak %x /n dan NAI, mana %x adalah untuk menunjukkan bahwa nilainya adalah bilangan hexadesimal. Berikut adalah ilustrasi array 1 dimensi dengan tipe data integer. Sama dengan yang sebelumnya, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7 merupakan indeks dari array tersebut, dan 21D2, 21D4 sampai dengan 21N0 merupakan alamat dari array tersebut. Contoh programnya adalah dimulai dari include stdio.h, dan yang selanjutnya void main, lalu in a dengan indeks 8,
Lalu for i sama dengan 0 sampai i sama dengan 8, i sama dengan i tambah 1. Lalu printf %x dan ai, di mana %x menunjukkan bahwa nilainya merupakan bilangan heksadesimal. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri, BP 18/11/51/2019 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai array. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaksesan elemen array. Elemen-elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu secara random ataupun berurutan. Indeks array secara default dimulai dari angka 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendeklarasian array secara umum. Untuk mendeklarasikan array, pertama kita harus membuat tipe data, nama variabel dari array tersebut, lalu ukuran dari array tersebut. Tipe data menyatakan jenis tipe data elemen larik, contohnya integer, char, float, dan sebagainya. Nama array menyatakan nama variabel yang akan dipakai. Sedangkan ukuran menunjukkan jumlah maksimal elemen larik atau array tersebut. Seperti contoh di sini, in nilai 6. In di sini adalah tipe data, nilai adalah variabel dari array, 6 adalah ukuran dari array tersebut. Inisialisasi array. Menginisialisasi array sama dengan memberikan nilai awal array pada saat didefinisikan. Seperti yang kita lihat di sini, in nilai 6. Di sini kita dapat melihat data dari array tersebut adalah 8, 7, 5, 6, 4, dan 3. Ini berarti kita memesan tempat di memori komputer sebanyak 6 tempat dengan indeks 0 sampai dengan 5, di mana indeks ke 0 bernilai 8, ke 1 bernilai 7, dan seterusnya. Semua elemennya bertipe integer. Untuk memberikan nilai 0 terhadap seluruh elemen array, pada saat didefinisikan, Anda dapat memberikan nilai awal 0 pada elemen pertama. Seperti kita lihat pada contoh berikut ini. In tem 100 dengan 0 akan memberikan hasil pemberian nilai 0 dari subscript bernilai 0 hingga 99. Setelah pendeklarasian dan inisialisasi array, saya akan menjelaskan keunggulan dari array. Yang pertama, array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacak secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus. Jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Array juga memiliki kelemahan. Di antaranya, array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array yang satu bertipe karakter dan yang satunya lagi bertipe integer atau bilangan. Yang kedua, array tidak efisien dalam penggunaan memori. Yang ketiga, menyiapkan banyak waktu komputasi. Dan keempat, pada suatu aplikasi, representasi statis tidak dimungkinkan. Baiklah, saya Rifki Abdullah Fatah, BP 18/11/51/2031 akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dengan membuat program, menginputkan dan menampilkan array dengan bahasa C++. Di sini kita menggunakan aplikasi Dev C++.
Langsung saja yang kita mulai dengan menginputkan pustaka awal include IOStream. Maksud include IOStream ini yaitu sebagai penampung operator dan sebagai wadah dari operator tersebut yang terdapat pada bahasa C++. Yang kedua yaitu include conio.h. Maksud conio.h yaitu untuk pemberi perintah untuk operator gates. Gates itu maksudnya yaitu operator untuk menahan layar agar program tidak terforce close ketika kita salah menekan tombol dari keyboard. Selanjutnya itu perintah using namespace std. Maksud using namespace std yaitu dengan menyingkat beberapa operator seperti cout dan cin. Langsung saja kita ke program utama, main. Kita mulai dengan menginputkan array itu sendiri. Kita beri nama arraynya itu A dengan elemennya 5. Maksudnya kita mendeklarasikan sebuah array A dengan elemen yang berjumlah 5 yang beranggotakan bilangan bulat dan elemen itu bernutrisi. Lalu kita akan mengisi array itu. Input elemen array. Caranya yaitu dengan membuat perulangan, yaitu for, kita beri nama variabelnya i dengan bilangan bulat dari 0 hingga i kecil dari 5 dengan i++. Maksud i++ yaitu setiap perulangan nilai i akan naik sebesar 1. Lalu lanjut cout, inputkan elemen ke i. Sin AI. Maksudnya di sini perintah cout itu untuk mencetak. Maksudnya cout elemen ke i. I ini berdasarkan i yang ada di atas. Apabila i-nya 0 berarti inputkan elemen ke 0 dan baca nilai elemen ke 0 tersebut berdasarkan yang kita inputkan dari keyboard. Lalu kita lanjutkan ke menampilkan nilai array. Sama seperti tadi, di sini kita juga membuat perulangan, yaitu for, kita beri nama variabelnya c bertipe integer dari 0 hingga c kecil dari 5, c++. Sama seperti tadi, setiap perulangan nilai c akan naik sebesar 1. Lalu cout, cetak nilai pada elemen ke c adalah baca berdasarkan AC. Lalu inline. Maksudnya di sini yaitu kita akan mencetak elemen ke C berdasarkan C yang ada di perulangan. Lalu yang terakhir yaitu perintah get. Seperti yang disebutkan tadi, perintah get ini berfungsi sebagai menahan layar agar tidak langsung terclose apabila kita menekan sembarang tombol di keyboard. Kita compile dengan nama menginputkan array. Save. Compile berhasil, langsung di run. Misalnya kita memasukkan elemen ke 0 itu 1, elemen ke 1 2, yang kedua itu 3, elemen ketiga 4, elemen kelima 5. Nah, maka di sini akan dicetak nilai pada elemen ke 0 adalah 1, ke 1 adalah 2, dan seterusnya hingga elemen kelima. Mungkin sekian dari penjelasan menginputkan dan menampilkan array. Terima kasih. Baiklah, masih bersama saya Rifki. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu aplikasi array. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis aplikasi array. Yang pertama yaitu sorting. Sorting di sini berarti yaitu mengurutkan suatu bilangan dari array tersebut secara ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar, maupun secara descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Langsung saja, seperti biasa kita inputkan pustaka awal, include IOStream. Using namespace std. Lalu lanjutkan ke program utama, main. Kita mulai dengan menginputkan 3 buah variabel, yaitu int, i, x, j. Di sini ketiga variabel ini berfungsi sebagai variabel pembantu. Lalu kita deklarasikan arraynya int a yang berjumlah 9 dengan elemennya 10, 2, 100, 50, 35, 25, 70, 65, dan 85.
Sini maksudnya yaitu sebuah array A memiliki 9 indeks, yaitu dari 10 hingga 85. Selanjutnya kita buat perulangan, yaitu for i sama dengan 0 hingga i kecil sama 7 dengan i plus plus. Lalu perulangan kedua, for j sama dengan 0 hingga j kecil sama 7 dan j plus plus. Lalu sebuah function if. Apabila aj besar dari aj tambah 1, maka kita buat x sama dengan aj. Lalu aj sama dengan aj tambah 1. Lalu aj tambah 1 sama dengan x. Ketiga perintah ini berfungsi untuk menukarkan letak dari bilangan-bilangan tersebut. Lalu kita lanjutkan ke mencetak hasil sorting, yaitu dengan perulangan for i sama dengan 0 hingga i kecil sama 7, maksudnya i kecil sama 8 dengan i plus plus, yaitu langsung saja cetak cout ai. Kita akhiri program dan kita compile. Kita beri nama program array sorting. Ternyata berhasil di compile, langsung di run F10. Seperti yang terlihat, yang awalnya tidak tersusun telah tersusun secara ascending, itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Terima kasih. Baiklah, setelah kita selesai dengan metode sorting tadi, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu metode searching. Searching yaitu mencari sebuah data yang terdapat di dalam array. Langsung saja kita buat programnya dengan menginputkan kotak awal, include iostream, using namespace std, lanjutkan ke program utama. Mulai, kita buat judulnya, yaitu program array menggunakan metode sequential search. Lalu kita inputkan 3 buah variabel bertipe integer, int, cari, i, x sama dengan 0. 3 variabel ini berfungsi sebagai variabel pembantu. Lalu kita deklarasikan arraynya yang bernama array b. Int b yang berjumlah 10. Elemen-elemennya yaitu 3, 25, 75, 5, 10, 1, 18, 50, 35, dan 25. Setelah kita inputkan elemennya, kita buat perintah cout, masukkan data yang ingin dicari dengan membaca variabel cari. Lalu kita buat perulangan lagi, for i sama dengan 0 hingga i kecil sama 9 dengan i plus plus. Jika cari sama dengan bi, maka cetak data terdapat pada data ke i tambah 1. Mengapa i tambah 1? Karena array mulai dari 0. Agar kita supaya lebih mudah, kita tambahkan saja 1 agar lebih pas dengan nilai x plus plus. Break. Break di sini artinya apabila kita telah menemukan yang kita cari, maka program atau perulangan akan dihentikan. Lalu yang terakhir kita masukkan jika x sama dengan 0, maka cetak data tidak ditemukan. End line, dan program dapat diakhiri. Lalu kita compile. Kita save dengan nama program array searching. Berhasil, langsung saja kita run. Contohnya kita akan mencari data 75. Ternyata data dapat pada data yang ketiga. Program kita sudah benar, yaitu 1, 2, 3.
Sekian untuk metode searching, terima kasih.